Di sela-sela pertemuan KTT G20, Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan sejumlah kepala negara seperti Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, dan juga Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Pertemuan bilateral ini dilakukan selain untuk memperkuat kerjasama, juga menghasilkan kerjasama baru melalui sejumlah perjanjian yang saling menguntungkan. Kita akan membahasnya dengan Susi Sudarman, pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Selamat siang, Ibu Susi. Selamat siang, Mbak Sumi. Bu Susi, kalau kita saksikan bersama dari sebelum KTT, yaitu pada hari Senin, ada rangkaian pertemuan Presiden Joko Widodo dengan sejumlah kepala negara. Apa yang menjadi catatan Anda dari serangkaian pertemuan bilateral ini? Pertama, kita harus menempatkan definisi dari diplomasi. Diplomasi adalah sebuah proses yang teratur mengenai komunikasi. Kalau kita melihat komunikasi itu bisa berwujud negosiasi. Negosiasi itu bisa asimetris, bisa untuk efek lainnya yaitu side effects, atau bisa berupa mediasi dan multilateral negosiasi. Jadi bergantung kepada beberapa kepala negara, kita bisa mengkategorikan dalam beberapa hal tersebut, yaitu apa itu asimetris negosiasi, apakah itu negosiasi untuk efek lainnya, atau sebetulnya dia berupa mediasi dari sebuah proses konflik. Nah, jadi kalau saya melihat, kalau dengan Amerika Serikat, tentunya kita sebagai kekuatan yang masih middle power, kita melakukan asymmetrical negotiation, yaitu mengenai Indo-Pasifik misalnya. Kita menyatakan Indo-Pasifik dengan ASEAN centrality, itu utama. Jadi sebuah negara yang lebih kecil membahas hal dengan negara yang kuat bahwa kami punya preferensi, yaitu Indo-Pasifik yang sentralitasnya ada di ASEAN. Kalau untuk side effects, kita bisa melihat upaya ini adalah diplomasi dalam hal misalnya dengan European Union adalah untuk mempertahankan kontak, untuk membantu melancarkan perdagangan, dan untuk sounding board dalam arti Indonesia ingin mengetahui pandangan-pandangan European Union tentang masalah-masalah yang dihadapi bersama. Lalu untuk mediasi dan multilateral negotiation, kita bisa melihat itu sebagai sebuah proses untuk negosiasi sebuah konflik. Dalam hal ini yang bisa berpartisipasi tentunya mempunyai bargaining position, ya. Misalnya Turki di sini mempunyai bargaining position karena dia bisa menutup Selat Dardanella dan Bosphorus, ya, yang penting untuk lalu lintas ke Laut Hitam. Lalu dia juga efektif karena mempunyai bargaining position yang kuat, menjadi third party intervensi. Jadi dia mengintervensi sebagai kelompok ketiga dalam peperangan antara Rusia dan Ukraina. Negara lain mungkin yang agak penting jalur lautnya adalah misalnya Finlandia dan Swedia, karena Laut Baltik juga penting untuk angkatan laut Rusia. Jadi di sini adalah ajang di mana diplomasi itu dimainkan secara kuat oleh Indonesia, baik itu terhadap negara yang asimetrik kita dengan AS, atau melakukan negosiasi efeknya yang bersifat side effects atau untuk tujuan lain, dan satunya lagi mengutamakan mendorong mediasi karena konflik ini akan menghalangi keberhasilan dunia untuk mengatasi krisis-krisis yang banyak sekali yang telah disebabkan sejak pandemi maupun perang Rusia dan Ukraina. Baik, jadi itu mengapa beberapa negara ini yang kemudian dipilih atau menjadi prioritas ya untuk dilakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo. Jika ditarik ke kepentingan Indonesia, apakah Anda melihat dari rangkaian pertemuan ini sudah menghasilkan sebuah manfaat yang konkret bagi Indonesia sendiri, Bu Susi?
Secara komunikasi tentu bermanfaat. Artinya sekalipun kelompok penantang geopolitical situasi geopolitik ini tetap melakukan peperangan dan melakukan kekerasan seperti kita lihat rudal yang sampai ke Polandia dan akan menghantui jalannya dunia ini, tetapi minimal diupayakan kalau misalnya masih yang berlaku adalah international liberalism atau liberal internationalism, makanya multilateralisme masih efektif untuk sebagai ajang pertemuan dan sangat krusial gitu ya, di mana Indonesia menjadi tempat G7 berunding untuk efek dari perang Rusia dan Ukraina yang sudah bereskalasi. Jadi dalam hal ini kelihatan jawaban dari kelompok yang berperang, yaitu penantang tatanan dunia, untuk mengatakan apapun yang kamu simpulkan dalam multilateral meeting ini, buat saya tidak penting. Terutama dia marah karena misalnya Presiden Zelensky menyebutkan ada 10 poin yang harus dipenuhi dalam negosiasi dengan Ukraina. Bagaimana selanjutnya kita menunggu saja. Mungkin tidak langsung perang fisik, tapi ada sanksi-sanksi yang lebih berat lagi yang ditujukan kepada Rusia yang sudah kesulitan dalam mengadakan persediaan persenjataan untuk berperang. Baik.